Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Teman-teman, hasil survei Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas Prabowo Subianto masih sangat unggul, disusul Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ini sesuai dengan logika Peci Miring. Gimana ya seandainya kita kasihan sajalah sama Prabowo. Bayangkan sudah sekian kali mencalonkan diri, belum juga lolos. Sementara usia sekarang ini sudah 72 tahun. Apakah kalian nggak kasihan nih sama Prabowo ini? Cobalah kita kasihan ya sama beliau ya. Kita kasihkan kesempatan kali ini untuk beliau. Biarlah beliau memimpin kuat berapa tahun. Ya moga-moga kuat satu periode. Dan kita akan menyaksikan bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo ini, apakah benar sesuai janjinya memberantas korupsi, memakmurkan rakyat, menyejahterakan rakyat, membuat negara adil dan makmur. Ya, semua itu kita tunggu kalau memang benar Pak Prabowo bakal menjadi presiden kita. Jadi kalau sesuai dengan elektabilitas, logikanya, ini logikanya, kan memang beliau yang akan menjadi presiden. Lalu masalahnya di mana? Kok banyak opini yang meragukan, menyayangkan, menafikan, pokoknya intinya nggak setuju gitulah. Saya jadi bingung juga kalau melihat seperti ini. Tapi saya lebih ke kasihan aja nih. Sudah sekian kali nyalon kok nggak jadi-jadi. Dan saya kira masyarakat Indonesia memang juga banyak yang kasihan ya melihat tingkah laku beliau, melihat gerak-gerik beliau yang bahkan rela untuk hanya sekedar berjoget-joget saja selama masa kampanye dan dalam berbagai forum ini, rela loh hanya berjoget-joget tanpa harus menyampaikan visi dan misi untuk memimpin Indonesia. Jadi gimana kalau kita kasihan sajalah sama Pak Prabowo dan Gibran ini. Kita juga kasihan sama Gibran, sudah sampai dalam proses kenaikannya saja sudah sampai harus melanggar etika, sampai harus pamannya dikorbankan, termasuk ayahnya Mas Gibran juga dihujat di mana-mana. Jadi gimana? Sekali lagi gimana ini kalau kita kasihan sama Prabowo Gibran dan kita berikan saja kesempatan 2024 dan sampai 2029 ini diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran. Apakah saudara-saudara setuju? Ayo beri komentar. Kita memberikan kesempatan ini karena kita kasihan melihat Pak Prabowo sudah sekian kali. Kalian tuh ngerti nggak sih sebenarnya? Orang sudah berjuang, orang sudah joget-joget, tetap nggak jadi presiden, kan kasihan. Jadi gimana kalau kita kasihan saja? Boleh nggak memilih seorang pemimpin berdasar kasihan itu boleh nggak? Loh,
Lah kalau boleh ya kenapa enggak? Nyatanya beliau sekarang ini memang jujur ya, ini memang membuat horeg, membuat perdebatan makin seru, membuat pembicaraan di warung-warung kopi juga sangat seru, sangat luar biasa, hanya karena pasangan Prabowo Gibran. Orang sudah hampir tidak membahas apa idenya Pak Ganjar, apa gagasannya Pak Mahfud, nyaris tidak dibahas lagi. Kita juga hampir nggak mendengar diskusi di pelosok kota, di tempat-tempat ronda malam, di warung-warung kopi, soal perubahan yang akan dibawa oleh Anies Baswedan. Hampir kita nggak melihat. Kita cuma melihat bagaimana Gibran salah ngucap, asam sulfat, saking semangatnya barangkali ya. Terus sindiran orang tentang blimbing sayur yang saya sendiri juga nggak ngerti apa itu artinya. Terus Gibran dianggap tidak cakap nanti kalau dalam berdebat, tidak cakap dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya, dan masih banyak lagi. Jadi sudah dicoba dengan berbagai macam pembicaraan, kok sampai enggak jadi, kan kasihan. Nah sekali lagi pertanyaannya, kalian kasihan enggak? Kalau kasihan udahlah, kasihin kesempatan aja kepada Prabowo Gibran. Ya kalau saya kasihan enggak ya? Untuk diri saya sendiri aja enggak ada yang mengasihani, masa kita kasihan kepada orang lain? Tapi ya sekali lagi, secara logika kalau orang sudah nomor 1 di dalam survei elektabilitas, masa nanti pas pencoblosan tidak banyak yang mendukung alias tidak menang? Logika dari mana itu? Makanya kalau itu yang menjadi ukuran dari sekarang, memang masih ada waktu 50-an hari ke depan, tapi saya kira mending dari sekarang lah kita sampaikan, biar pilpresnya juga nggak menghabiskan dana yang lebih banyak lagi, dan kita segera menemukan sosok presiden yang gemoy, yang mohon maaf jalannya sudah agak pincang, yang mohon maaf juga masih emosian. Jadi kita berikan aja lah ke beliau. Mana tahu ini justru membuat negeri ini benar-benar adil dan berdemokrasi secara baik dan benar. Nah, mari kita kasihani saja Prabowo Gibran. Tapi kalau kita kasihan, kalau nggak kasihan, apa perjuangan kalian untuk memenangkan Ganjar atau memenangkan Pak Anies misalnya? Apa bukti ketidakkasihan Anda? Gitu. Itu sih pendapat saya ya. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya, ayolah kita kasihan. Moga-moga dengan kasihan ini menjadi semuanya lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.